Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti Rusdi, NIM 252150807 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi mazhab ulama mengenai hukum rambut, bangkai, tulang, dan urat. Oke, lanjut. Mazhab kami Asy-Syafi'i berkeyakinan bahwa rambut, bulu domba, bulu onta, bulu burung, urat, tulang, tanduk gigi, dan kuku adalah najis. Namun ada beberapa pendapat yang tidak sependapat dengan mazhab Syafi'i tentang rambut, tulang, dan urat. Dari Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Basri, Malik Ahmad, Ishaq Al-Muzani, dan Al-Munzir berpendapat bahwa rambut, bulu domba, bulu onta, dan bulu burung suci, sedangkan tulang, tanduk gigi, dan kuku kaki dan tangan itu najis. Dari Hasan Atta Al-Uza dan lain, dan Laits bin Sa'ad bahwa barang-barang ini najis dengan kematian, tetapi suci bila dicuci. Jadi, barang-barang yang tadi seperti bulu onta, bulu burung, terus tulang, tanduk gigi itu tuh sama najisnya dengan kematian, tetapi suci bila dicuci. Dari Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad, rambut, bulu domba, bulu unta, dan bulu burung tidak najis. Terus menurut Abu Hanifah dan Abu Dawud mengatakan, demikian pula tulang, tanduk, dan selebihnya tidak najis. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 80, wa min au aswafiha wa au bariha wa asy'ariha wa asasa wa mata'an ilahin, dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu tertentu. Ini tuh Abu Hanifah mengatakan kecuali rambut, babi, dan tulangnya, dia memberi keringanan bagi orang-orang yang berprofesi sebagai penjahit untuk menggunakan rambut, baik jika mereka memerlukannya. Terus tuh berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, kulit bangkai diperbolehkan untuk digunakan jika sudah melalui proses penyamakan atau samak. Perdebatan mengenai rambut bangkai. Yang pertama, terdapat perbedaan pendapat apakah rambut, bulu domba, dan bulu unta termasuk dalam kategori bangkai diharamkan. Kedua, mazhab ini berpendapat bahwa rambut adalah bagian dari bangkai karena ia terpisah dari ruh bersama bagian tubuh lainnya saat hewan mati. Yang ketiga, jika seseorang bersumpah tidak menyentuh bangkai lalu ia menyentuh rambutnya, maka ia dianggap telah melanggar sumpah tersebut. Dari penganut mazhab menjawab argumentasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing. Ayat ini berkaitan dengan rambut hewan yang boleh dimakan dagingnya jika disembeli atau diambil saat masa hidupnya. Jadi surah tadi yang saya baca itu dia tuh berkaitan dengan rambut hewan yang boleh kita makan dagingnya jika itu disembelih atau diambil pas saat hewan itu masih hidup. Terkait dengan Ummu Salamah dapat dijawab dengan dua sisi. Yang pertama, yang paling bagus keduanya adalah bahwa hadis ini lemah berdasarkan para penghafal hadis, yaitu berarti kalau lemah berarti hadis doif. Terus yang kedua, hadis ini tidak mungkin dapat dijadikan acuan bagi orang yang berpendapat bahwa rambut itu suci tanpa penyucian. Kalangan yang berpendapat bahwa rambut menjadi suci setelah dicuci berdalil dengan hadis Ummu Salamah. Jadi orang-orang atau para kalangan yang menganggap rambut itu menjadi suci setelah dicuci, itu mereka dalilnya itu memakai hadis Ummu Salamah.
Perbedaan pendapat ulama tentang status kesucian tulang bangkai termasuk gading. Sebagian ulama berpendapat tulang bangkai itu suci dengan dalil hadis bahwa Nabi pernah menggunakan sisir dari gading. Mereka juga menafsirkan bahwa benda seperti gading tidak najis karena tidak memiliki kehidupan seperti daging. Jadi berpendapat pendapat ulama itu mengatakan bahwa gading itu tidak najis karena dia tidak hidup. Jadi kayak cuma tidak ada kehidupan. Jadi dia tidak najis. Terus tuh, namun menurut mazhab Asy-Syafi'i, tulang bangkai tetap najis karena ia bagian dari bangkai yang tidak bisa disucikan. Dalilnya diperkuat dengan ayat Al-Quran surah Yasin ayat 78 sampai 79 yang menunjukkan bahwa tulang termasuk bagian makhluk hidup sehingga ketika mati termasuk bangkai. Pendapat yang membolehkan dikritik dari dua sisi. Yang pertama, hadis yang digunakan dianggap lemah. Istilah gading bisa ditafsirkan sebagai tulang selain yang najis atau perbedaan bahasa. Selain itu, ada pembahasan tentang kulit bangkai yang disamak. Jika masih ada rambut, menurut Asy-Syafi'i tidak suci karena rambut tidak ikut tersucikan. Sebagian ulama lain menganggap tetap suci karena rambut mengikuti hukum kulit. Next. Hukum kesucian rambut pada kulit yang disamak. Ada beberapa perbedaan pendapat. Menurut Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfarayani dan Aryani menganggap rambut pada kulit tersebut suci. Berkaca pada praktik sahabat masa Umar radhiyallahu anhu yang membagi hasil rampasan perang berupa sembelihan majusi. Adapun dalil pelarangannya, terdapat hadis sahih yang melarang penggunaan kulit binatang buas seperti harimau sebagai alas atau pakaian. Status rambut. Sebagian ulama berpendapat bahwa rambut tidak bisa suci melalui proses penyamakan sehingga larangan penggunaan kulit tersebut tetap berlaku karena faktor rambutnya yang tidak suci. Masalah sholat dan kulit hewan. Rambut sedikit, jika sisa rambut pada kulit yang disamak hanya sedikit, Al-Khodi dan Al-Jurjani menyatakan hal itu dimaklumi atau ma'fu dan tetap dianggap suci. Jadi jika sisa rambut pada kulit itu kayak misalnya ada hewan terus rambutnya kayak cuma sisa sedikit gitu, terus itu dinyatakan kayak dimaklumi aja, jadi itu bisa dan dianggap suci. Hewan tidak dimakan. Kulit hewan yang tidak boleh dimakan seperti musang atau yang penyembelihannya rusak menyebabkan sholat tidak sah jika digunakan sebagai alas karena rambutnya tidak dianggap najis. Jadi ada pun kayak yang tidak bisa dipakai sholat tuh kayak kulit hewan yang tidak boleh dimakan seperti musang atau penyembelihannya rusak, itu menyebabkan sholat tidak sah jika digunakan sebagai alas karena rambutnya tetap dianggap najis. Terus ada kasus berang-berang, terdapat ketidakjelasan hukum mengenai apakah berang-berang boleh dimakan atau tidak, sehingga disarankan untuk menghindari penggunaan kulitnya dalam sholat. Jadi belum ada jelas hukum mengenai hewan berang-berang ini, apakah bisa dijadikan alas sebagai sholat atau tidak. Terus tuh ada hukum jual beli kulit bangkai. Penulis kitab Al-Hawi menyebutkan 3 kondisi jual beli kulit bangkai yang sudah disamak namun masih memiliki rambut. Tanpa rambut. Jika dijual tanpa rambut, hukumnya sah. Kalau sama rambut, dia penjualan rambut tidak sah namun kulitnya itu sah. Pendapat yang paling sahih menyatakan penjualannya tetap sah. Terus mutlak jika tidak disebutkan secara rinci. Jadi apakah dengan rambut atau tidak. Terus terdapat 2 pendapat mengenai kebahasaannya, yaitu hukum rambut dari hewan yang boleh dimakan. Kaidah umumnya, jika rambut atau bulu domba, unta, burung dicukur dari hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka hukumnya suci. Alasannya,
Kesepakatan umat ijma menyatakan kesuciannya karena kebutuhan manusia yang mendesak untuk bahan pakaian dan alas. Hal ini dianalogikan seperti kesucian susu hewan meskipun berasal dari proses di dalam tubuh yang mirip darah. Terus tuh cara terpisah jika dicukur suci, jika terlepas sendiri atau dicabut, mayoritas para ulama seperti Imam Al-Haramain atau Al-Bagawi tetap menganggapnya suci. Namun ada pendapat lain seperti Al-Qadi Husain yang menganggap dicabut itu makruh karena menyakiti hewan, meski tetap dihukumi suci seperti hasil sembelihan dengan alat tumpul. Jatuh, jatuh. Lanjut, ada kaidah, ada hukum rambut dari hewan yang tidak boleh dimakan. Kaidahnya, jika rambut atau bulu berasal dari hewan yang memang tidak boleh dimakan dagingnya, maka hukumnya najis sebagaimana hukum bangkainya. Kecuali manusia, rambut manusia itu adalah suci, baik saat hidup maupun setelah mati. Masalah keraguan asal rambut. Jika seseorang menemukan rambut dan ragu apakah rambut ini berasal dari hewan yang boleh dimakan atau tidak. Yang kedua, ada pendapat Al-Mawardi, jika diketahui dari hewan halal, maka suci. Jika diketahui dari hewan haram, maka najis. Terus tuh, jika tetap ragu dan tidak tahu asalnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai apakah hukum asalnya boleh atau haram. Adapun status kenajisan tulang, gigi, dan kuku. Terdapat dua pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i mengenai benda-benda ini. Pendapat pertama, yaitu benda-benda tersebut suci karena dianggap seperti rambut yang tidak memiliki rasa atau rasa sakit. Namun, pendapat ini dibantah oleh penganut mazhab lainnya karena gigi dan tulang dianggap dapat merasakan. Terus pendapat kedua yang masyhur dalam mazhab, benda-benda tersebut adalah najis. Jadi bisa kita pakai itu kalau sekarang yaitu pendapat yang masyhur karena emang sudah jelasnya gitu. Terus ada hukum penggunaan gading gajah. Gading gajah dihukumi najis sebagaimana tulang lainnya. Penggunaan pada benda basah dilarang, tidak boleh karena akan menyebabkan benda basah tersebut ikut menjadi najis. Penggunaan pada benda kering hukumnya makruh, dibenci, tetapi tidak haram karena tidak ada perpindahan najis saat bersentuhan dalam keadaan sama-sama kering. Contohnya itu sisir gading. Jadi jika sisir gading digunakan pada rambut yang basah, maka rambut menjadi najis. Tapi jika sisirnya digunakan pada keadaan dalam kering, maka hukumnya makruh. Penggunaan lain dan pendapat ulama lain. Minyak pada gading, jika gading gajah digunakan sebagai wadah lampu atau pelita di luar badan, pendapat yang lainnya sahih benar adalah membolehkannya. Sewadah air, jika sebuah wadah air dilapisi tulang gajah, maka air di dalamnya, jika kurang dari 2 kulah, menjadi tidak boleh digunakan untuk wudhu jika air tersebut menyentuh bagian tulang gajah yang najis tersebut. Jadi misalnya tuh kayak ada wadah terus tuh dikasih lapisi tulang gajah, terus di dalamnya tuh airnya tuh kurang dari 2 kulah, maka tidak boleh digunakan untuk wudhu. Apalagi jika air tersebut tuh menyentuh bagian tulang gajah yang najis. Adapun pendapat Abu Hanifah, beliau menyatakan kesuciannya berdasarkan hukum asal semua tulang. Pendapat Imam Malik dalam satu riwayat, tulang hewan yang disembelih adalah suci, namun gajah dianggap najis karena
dalam riwayat tersebut gajah tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi pendapat Imam Malik itu dia itu tulang hewan yang disembelih itu suci, tapi kalau gajah itu dianggap najis karena memang gajah tidak boleh dimakan. Jadi semuanya termasuk gading-gadingnya tulangnya itu dianggap najis. Seperti itu nggak boleh. Tulang bangkai diperbolehkan membakar tulang bangkai selain manusia untuk keperluan di bawah periuk atau tungku. Jadi tulang bangkai itu kecuali tulang bangkai manusia itu boleh digunakan untuk keperluan seperti mau tungku atau periuk. Salah satu hukum susu dari bangkai. Susu dalam bangkai domba atau hewan dihukumi najis karena berada di dalam tempat wadah yang najis. Perbedaan pendapat seperti mazhab Syafi'i, Maliki, dan Ahmad menghukumi najis, namun Abu Hanifah berpendapat susu tersebut suci karena dianggap seperti susu domba yang hidup yang keluar dari saluran antara kotoran dan darah. Susu-susu pada manusia meninggal, jika mengikuti pendapat bahwa manusia tidak menjadi najis karena kematian, maka susunya tetap suci. Kedua, hukum telur dari bangkai ayam. Terdapat 3 pendapat utama mengenai telur yang ada di dalam ayam yang sudah menjadi bangkai. Yang pertama ada pendapat terkuat, yaitu pendapat sahih. Jika kulit telur sudah mengeras, maka hukumnya suci. Jika kulitnya masih lunak, hukumnya najis. Pendapat lainnya, ada yang menghukumi secara mutlak dan ada yang menghukumi najis secara mutlak. Namun pendapat najis mutlak ini dianggap lemah. Telur dari ayam hidup. Telur yang keluar saat induk masih hidup dihukumi suci secara zahir. Jika telur tersebut menetas, maka anak burungnya suci. Terus ada hukum anak hewan dan telur yang berubah. Jika anak hewan terpisah dalam keadaan hidup setelah induknya mati, maka wujudnya suci. Jika telur yang terpisah berubah menjadi darah, namun bagian kuning dan putih yang masih bercampur, maka hukumnya tetap suci. 4. Hukum hewan yang disembelih. Semua bagian dari hewan yang boleh dimakan seperti daging, kulit, rambut, dan tulang adalah suci setelah melalui proses penyembelihan yang sah. Bagian-bagian tersebut boleh dimanfaatkan selama tidak terkena najis lainnya. Jadi hewan yang disembelih, semua bagian hewan yang disembelih itu boleh dimakan, kayak daging, kulit, rambut, dan tulang itu, tapi dengan proses penyembelihan yang sah. Jika tidak sah, maka tidak boleh dimakan. Oke, lanjut. Terus ada hukum bejana emas dan perak. Terdapat larangan eksplisit berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW mengenai penggunaan bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Mengenai satu suku makruh yang disebutkan, terdapat 2 pendapat. Yang pertama ada pendapat versi lama. Makruh yang dimaksud adalah makruh penghindara atau tanzih. Alasan pelanggaran ini adalah karena dianggap berlebih-lebihan, sombong, dan menyerupai orang non-muslim, namun tidak sampai pada konsekuensi haram. Pendapat versi baru, pendapat yang sahih. Makruh yang dimaksud adalah makruh pengharaman, haram. Hal ini didasarkan pada hadis yang mengancam pelakunya dengan api neraka jahanam. Seperti contohnya adalah penggunaan perak oleh Nabi SAW pada gelas beliau pernah retak lalu disambung dengan jalinan atau rantai perak agar bagian retak tersebut bisa merekat kembali. Terus pada pedang Nabi SAW. Tapi terdapat